Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai start dan queue. Ini adalah anggota kelompok kami. Langsung mulai saja. Yang pertama akan menjelaskan mengenai start. Mulai dari pengertian start. Start atau tumpukan adalah struktur data yang memiliki penginputan data dengan cara menempatkan data di atas data lainnya secara menumpuk dengan menggunakan konsep silo atau first in last out. Silo ini adalah data yang pertama masuk akan menjadi data yang terakhir keluar, sedangkan data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Selanjutnya ada operasi stack. Operasi stack memiliki 3 macam. Yang pertama ada push. Push adalah memasukkan data ke dalam stack yang paling atas. Yang kedua ada pop. Pop merupakan mengeluarkan data yang paling atas dari dalam stack. Yang ketiga ada top. Top digunakan sebagai petunjuk atau pointer yang selalu menunjuk elemen paling atas. Selanjutnya ada algoritma stack. Misalkan suatu stack atau suatu stack memasukkan data-data. Yang pertama masukkan data A, yang kedua memasukkan data C, yang ketiga memasukkan data D, yang keempat memasukkan data E, dan yang kelima memasukkan data B. Maka top dari data tersebut berada di data B, karena data B menjadi elemen yang paling atas dari semua data. Ketika data B di pop atau dikeluarkan, maka top tersebut akan pindah ke data E, karena data E menjadi data yang paling atas dari semua data. Nah, ketika data E di pop juga atau dikeluarkan, maka topnya juga akan berpindah ke data D. Begitupun seterusnya sampai data tersebut kosong. Ada yang selanjutnya ada algoritma push. Fungsi push digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam stack atau insert. Adapun algoritma push adalah sebagai berikut. Jika top sama dengan atau lebih dari ukuran stack, maka stack sudah terisi penuh. Elemen tidak bisa lagi di-input apabila stack sudah penuh. Apabila stack belum penuh, program akan menginputkan elemen ke dalam stack, lalu menaikkan posisi top ke atas dan menyisipkan elemen baru ke posisi top yang baru. Selanjutnya ada algoritma pop. Fungsi pop digunakan untuk mengambil atau mengeluarkan elemen, atau bisa disebut delete, paling atas dari suatu stack. Adapun algoritma pop adalah sebagai berikut. Jika stack memiliki elemen, maka data yang terletak pada posisi paling atas akan dikeluarkan dan posisi top akan diturunkan ke bawah. Jika stack dalam kondisi kosong dengan nilai top sama dengan atau kurang dari 0, maka tidak ada penghapusan elemen lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada implementasi stack. Langkah yang pertama yaitu mendeklarasi konstanta ukuran atau kapasitas. Kemudian terdapat definisi struktur data tumpukan yang terdiri dari sebuah variabel top dan sebuah array dengan ukuran yang ditentukan oleh konstanta ukuran. Nah, kemudian untuk implementasi yang kedua ada create stack. Jadi fungsi ini untuk membuat stack kosong dengan topnya itu bernilai negatif 1. Nah, karena kan indeks data itu bernilai mulainya itu dari 0. Maka untuk indeks kosong atau yang tidak ada nilainya itu haruslah bernilai negatif 1. Jadi fungsi ini itu untuk menunjukkan stack apakah kosong atau tidak. Jika tumpukan stack top ini sama dengan negatif 1, maka akan dikembalikan nilai 1 yang artinya stack itu dalam keadaan kosong. Di stack itu ada is full. Nah, jadi fungsi ini untuk menunjukkan stack dalam keadaan penuh. Jadi fungsi ini akan mengembalikan nilai 1 jika tumpukan sudah penuh dan 0 itu jika belum penuh. Yang kelima, ada push untuk menambah elemen ke dalam stack dengan menggunakan konsep first in, last out. Fungsi akan mengecek apakah stack sudah penuh atau belum dengan memanggil fungsi is full. Nah, jika belum penuh atau is full-nya itu sama dengan 0, maka variabel top akan di-increment
dan elemen baru akan dimasukkan ke dalam array pada indeks top. Jika stack sudah penuh, hasilkan output bahwa tidak bisa dimasukkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kumar Tadin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi, yaitu fungsi pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai display. Fungsi display digunakan untuk menampilkan seluruh elemen pada stack, yang mana di sini kami menggunakan metode looping untuk menampilkan bagian teratas dan sekaligus menghilangkan sementara elemen yang akan ditampilkan dengan menggunakan fungsi export. Lalu fungsi yang kedua di sini kami akan menjelaskan mengenai pop, di mana fungsi pop ini digunakan untuk menghapus elemen teratas pada stack. Kita membuat parameter s dengan tipe data stack integer yang akan digunakan sebagai input dari fungsi, yang nantinya kami akan melakukan pemanggilan fungsi pop pada stack s untuk menghapus elemen teratas yang telah kami push. Lalu fungsi selanjutnya yaitu fungsi clear, di mana fungsi clear ini digunakan untuk membersihkan seluruh elemen pada stack. Kemudian, kita menggunakan looping while untuk terus menghapus elemen teratas pada stack S menggunakan fungsi pop sampai stacknya kosong. Dan selanjutnya mengenai fungsi find, di mana fungsi find ini cukup panjang dan digunakan untuk mencari nilai tertentu pada stack dan mengembalikan posisi indeks dari nilai tersebut. Kami juga menggunakan metode temporary untuk menyimpan data secara sementara yang nantinya akan dikembalikan pada stack setelah menemukan value tertentu yang ingin dicari oleh user ataupun pengguna. Lalu ada pun beberapa fungsi lainnya dan metode lainnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Untuk itu waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah queue. Queue adalah salah satu jenis struktur data yang digunakan dalam pemrograman untuk menyediakan dan mengatur kumpulan data. Queue memiliki proses penambahan elemen melalui bagian belakang dari sebuah antrian, sedangkan pengambilan elemen melalui bagian depan antrian. Queue menggunakan konsep FIFO atau first in, first out, yaitu elemen yang masuk menjadi elemen yang pertama, keluar, dan elemen yang terakhir masuk menjadi elemen yang terakhir keluar. Untuk operasi queue ada dua, yaitu in queue dan dequeue. Untuk in queue, yaitu memasukkan data atau elemen baru ke dalam antrian, dan dequeue itu mengeluarkan atau menghapus data atau elemen yang paling depan dari antrian. Untuk ilustrasi queue bisa ada di link di bawah ini. Yang selanjutnya ada implementasi queue dengan array. Yang pertama ada deklarasi queue, create queue, is empty, is full, in queue, dequeue, display, dan find. Untuk deklarasi queue sendiri, kita dimulai dari membuat library-nya yaitu include iostream dan using namespace std. Sama seperti stack, queue membutuhkan jumlah elemen. Dibuat dengan const integer ukuran sama dengan 5 dan membuat struct queue, integer top, string, isi, dan ukuran. Baik, yang selanjutnya adalah create queue. Queue harus dibuat kosong terlebih dahulu dengan mendeklarasikan nilai top sama dengan 0. Fungsi void create queue bertujuan untuk membuat sebuah queue kosong dengan posisi top kosong. Menggunakan perintah queue.top sama dengan 0. Di sini saya akan membahas isempty, yang dimana fungsi ini menunjukkan apabila queue dalam keadaan kosong. Untuk pengecekannya sendiri dapat dilakukan dengan perintah if buka kurung queue titik top sama dengan kosong tutup kurung. Selanjutnya ada is full, yang dimana fungsi ini menunjukkan queue dalam keadaan penuh. Untuk perintah algoritmanya bisa dilihat int is full if queue titik top lebih dari sama dengan ukuran. Berikutnya ada in queue.
Fungsi in queue atau bisa disebut juga insert queue. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam antrian. Jika antrian dalam keadaan penuh, maka data tidak bisa ditambahkan ke dalam antrian. Dan jika antrian belum penuh, maka data baru akan ditambahkan di mana elemen indeks dari antrian akan bertambah sesuai dengan jumlah antrian. Selanjutnya ada the queue atau delete queue. Fungsi ini digunakan untuk menghapus atau mengeluarkan elemen yang paling depan dari antrian. Untuk perintahnya sendiri kita bisa menggunakan void delete queue yang dimana isinya ada if is empty sama dengan 1, lalu ada else yang itu string pop sama dengan queue isi 0, lalu ada while juga yang dimana i kurang dari queue titik top. Berikutnya ada display queue. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan isi dari antrian. Untuk perintahnya sendiri kita bisa menggunakan void display queue, lalu ada ikuti sama if is empty sama dengan 0, lalu else beserta outputnya. Lalu yang terakhir ada find. Fungsi ini berguna untuk mencari nilai yang ada pada antrian. Untuk perintahnya bisa menambahkan string term, lalu int item, lalu ada if dan juga else. Dalamnya itu ada for dan if, dan juga ada if lagi dan else.